Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Video kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 37. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu buat lo semua yang suka fantasy football, sama terutama lo suka nonton sepak bola, terutama sepak bola Eropa, mendingan ikut main Euro 2020 Fantasy Football. Dan buat kalian yang udah download aplikasinya, yuk ikut Liga FPL 62 karena liga ini bakal punya hadiah untuk juara 1 sampai juara 3. Kodenya sendiri udah gue taruh di bawah, dan buat yang kalian mau tahu informasi lebih lanjutnya lagi, cek aja video gue sebelum video ini atau video di Game Week 36, karena di situ bakal ada detail informasi mengenai syarat-syarat apa aja yang kalian harus ikuti untuk join liga ini. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mengenai Game Week 37. Jadi nonton video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, pertama-tama gue mau review dulu tim gue di Game Week 36 ini. Total poin yang gue dapetin adalah 54 dikurang 4 karena gue kemarin minus 4. Dan sekarang gue akhirnya red arrow ke 122, turun dari 121. Dan menurut gue ini udah, gue gak tahu ini di rank ini tuh kayak gimana cara naik levelnya. Gue udah naik rankingnya, gue kayak udah berusaha diferensial. Ternyata diferensial gue juga gak perform nih, kayak Holgate sama Ward yang gue taruh di sini tuh sebagai diferensial ya, bisa dibilang, sama Zaha juga. Cuma ternyata mereka gak perform, akhirnya juga rank gue segini-segini aja nih, udah bisa dibilang udah 5 minggu kali ya dari Game Week 32. Rank gue cuma 115, 122, 130, sekitar 100, pokoknya di 100-an lah. Gak pernah lebih dari 100 dan gak pernah ke bawah 150 juga. Jadi gue sendiri lagi muter otak banget gimana caranya buat naik dari rank ini, masuk 100 besar target gue. Sebenarnya gue udah punya cara dengan masukin differential kayak Holgate sama Ward Zaha ini, dan ternyata ya nggak works juga ya, maksudnya nggak perform merekanya. Jadi gue rasa gue berusaha aja, maksudnya selalu buat ya taruh beberapa differential, kayak mungkin kayak sekarang gue ada Zaha ini sama Holgate, gue bisa dibilang differential, cuma ternyata nggak perform. Ya mungkin next game weeknya gue harus berusaha, ya bisa dibilang mungkin sebenarnya udah bagus ya di rank ini, cuma gue masih pingin masuk 100 besar sih. Cuma kayak ya semoga aja diferensial gue nanti, misalnya gue masih pertahanan Holgate, ya dia bisa perform nantinya. Jadi sejauh ini kayak gitu tim gue di Game Week 36. Nextnya kita akan bahas mengenai fixture di Game Week 37. Oke, sekarang ada fixture Game Week 37 yang dimana menurut gue ada beberapa fixture yang udah gue kotakin pink. Menurut gue ini bisa jadi fixture atau pertandingan yang bisa kita targetin beberapa timnya untuk kita masukin beberapa aset pemain FPL ke tim kita. Nah, yang pertama ada MU lawan Fulham sendiri, yang menurut gue tentunya kemarin MU blank dan Fulham yang kalah kemarin lawan Southampton. MU punya motivasi lebih untuk mempertahankan posisinya sekarang ini, dan Fulham yang udah degradasi gue rasa bakal bermainnya mungkin gak terlalu ngotot. Jadi harusnya MU bisa dengan mudah mengalahkan Fulham yang juga emang kemarin Fulham lagi jelek banget menurut gue formnya ya. Kemudian match berikutnya adalah Southampton sama Leeds, yang menurut gue ini pertandingan bakal seru karena dua tim ini barusan menang di Game Week 36 kemarin. Menangnya dengan skor yang lumayan meyakinkan kedua tim ini. Jadi menurut gue Leeds sama Southampton, walaupun gue lebih condong ke Leeds, gue bakal tetap melihat pertandingan ini, dan aset-aset FPL menurut gue yang bisa kita pertimbangkan adalah pemain-pemain Leeds di fixture ini. Kemudian berikutnya ada Manchester City lawan Brighton, yang menurut gue ada kemungkinan di Game Week 37 ini Manchester City akan menurunkan squad utamanya. Karena di Game Week 38 gue rasa dia akan rest lagi squad utamanya dan memainkan squad keduanya untuk menghadapi final Champions League. Game Week 37 ini menurut gue akan ada kemungkinan bahwa Manchester City memainkan squad utamanya. Kayak mungkin aja Gundogan, Kevin De Bruyne, atau mungkin Sterling seperti, dan lain-lainnya bisa, Gabriel Jesus bisa main. Cuma kita tahu Brighton sendiri juga lumayan solid secara defensif, tapi overall gue bakal lebih percaya sama aset-aset Manchester City untuk gue masukin ke tim-tim gue. Nextnya ada Everton melawan Wolves, yang bisa dibilang lumayan tricky. Kedua tim ini kemarin kalah di Game Week 36. Everton yang harusnya bisa bermain lebih bagus dari ini kalah dari Sheffield sayangnya 1-0, dan juga Wolves kalah 2-0 dari Spurs juga, yang kemarin gue lihat sebenarnya untuk Wolves sendiri menurut gue secara permainan gak gitu jelek. Cuma menurut gue untuk secara kreativitas di lini serang sama finishing mereka dari Fabio Silva contohnya itu masih kurang banget, dan ya akhirnya nggak mencetak gol sama sekali ya. Jadi menurut gue di sini Everton harusnya bisa memanfaatkan ini, setidaknya dapat clean sheet lawan Wolves ini. Kemudian berikutnya Burnley lawan Liverpool, menurut gue match yang lumayan tricky juga untuk Liverpool sendiri, karena kita tahu Liverpool aja kemarin susah payah menang 1-2, membutuhkan golnya Alisson yang keren banget menurut gue, gol pertama sundulan dari kiper di Premier League, dan juga assist dari TA untungnya. Dan kemudian juga Burnley kita tahu lagi solid, harusnya bukan jadi pertandingan yang cukup mudah untuk Liverpool. Walaupun secara keseluruhan di atas kertas harusnya Liverpool bisa menang pertandingan ini.
Nextnya ada West Brom sama West Ham yang menurut gue juga seru banget. Kita tahu West Brom suka bermain lepas, West Ham sendiri lagi ada pressure untuk dia bisa menang di Champions League atau nggak sih di Europa League. Sedangkan West Brom ini kita tahu beberapa kali menyulitkan tim-tim besar ya, kayak Liverpool, Chelsea segala macam ya, dibikin sulit sama West Brom ini. Jadi harusnya walaupun West Ham di atas kertas bisa menang melawan West Brom, kita tahu West Brom sama West Ham sendiri punya defensif yang cukup jelek. Harusnya pertandingan ini harusnya punya banyak gol yang seru banget. Oke, jadi seperti yang kita tahu kemarin ada pemberitaan mengenai cederanya Jota yang bahkan gak masuk bench, dan banyak yang bilang juga Jota ini bakal udah selesai, gak bakal main lagi sepanjang season ini. Jadi menurut gue Jota merupakan adalah aset yang perlu kita buang kemungkinan besar. Banyak juga yang punya dia harusnya. Dan di sini gue udah kasih lo beberapa pilihan, ada 4 pemain yang gue masukin di sini. Gue masukin di sini adalah pemain-pemain murah yang menurut gue di bawah 7,5 juta dan punya data atau angka atau underlying stats yang lumayan bagus banget. Nah di sini gue udah masukin Ferran Torres, Rafinha, Mason Greenwood sama Joe Willock. Nah yang pertama dari segi goal sendiri, Ferran Torres sama Joe Willock paling bagus. Dan dari keempat pemain ini mereka masing-masing punya 4 sama 3 gol. Sedangkan Rafinha gak punya sama sekali dan Mason Greenwood hanya mencetak 1 gol di 4 pertandingan terakhir. Untuk assist sendiri semuanya gak pernah membuat assist di 4 pertandingan terakhir kecuali Rafinha berhasil mencetakkan 3. Untuk shot on target sendiri juga semuanya kurang lebih sama, 5 atau 6. Sedangkan Rafinha gak mencetak shot on target sama sekali. Untuk XG non penalty yang paling bagus adalah Ferran Torres dan juga Mason Greenwood. Dan untuk XGI yang paling bagus adalah Ferran Torres lagi dan juga Joe Willock. Namun untuk harganya sendiri kita tahu Mason Greenwood sendiri juga udah lumayan mahal, naik dengan cukup tinggi ya di season ini. Ferran Torres sendiri juga bukan pemain yang bisa dibilang bukan pemain kelas B ya, bukan pemain squad kedua bahkan bisa dibilang menurut gue untuk kelasnya dia. Jadi harganya lumayan juga dengan harga 7. Jadi untuk harga menurut gue Rafinha sama Willock pastinya worth it banget ya. Jadi menurut gue secara pribadi untuk keseluruhan Ferran Torres kita tahu mungkin aja dari 2 pertandingan terakhir City memainkan satu squad utamanya yang kemungkinan gak ada Ferran Torres. Jadi ya untuk dari 2 pertandingan kemungkinan hanya main 1 bisa aja ya. Jadi ya pastinya kita dengan menggantikan Jota yang bisa dibilang bukan bench kita, pasti kita mau pemain yang main 2 kali dalam 2 match terakhir nantinya di season ini. Kemudian untuk Rafinha sendiri angkanya gak gitu bagus walaupun kemarin udah main 90 menit juga dengan mencetakkan assist kemarin. Jadi menurut gue walaupun datanya cukup jelek, cuma tetap aja Leeds akan bertemu dengan fixture yang cukup bagus. Dengan Rafinha harusnya eksplosif di lini depan, bisa membantu Leeds memenangkan pertandingan. Kemudian untuk Mason Greenwood sendiri dengan harganya yang paling mahal di antara 4 pemain ini, datanya sendiri di 4 pertandingan terakhir juga udah nggak begitu bagus, bukan nggak bagus ya, maksudnya masih bagus cuma nggak begitu bagus dibandingkan 3 pemain lainnya. Jadi menurut gua kalau lu punya Mason Greenwood pertahanin aja bagus banget, dan kalau lu nggak punya dan lu punya uangnya ya lu bisa beli sebagai mungkin bisa dibilang diferensial, walaupun kita tahu MU sendiri masih bakal bermain final Piala Eropa. Tapi gue sendiri agak sedikit percaya sih bahwa MU sendiri gak bakal rotasi segitu gilanya. Karena kita tahu MU kan gak kayak Manchester City untuk kedalaman squadnya ya. Kayak kemarin lawan Leicester dengan squad kedua juga lumayan beda banget bermain dengan squad utamanya. Jadi Mason Greenwood tuh bisa aja lu bisa jadi pilihan, cuma datanya sekarang lagi gak gitu bagus dengan harga yang agak mahal. Kemudian terakhir ada Joe Willock yang di 2 pertandingan terakhir, 2 game terakhir gacor banget. Menurut gue ini datanya paling bagus di antara 3 pemain lainnya. Dengan harga yang paling murah ini menurut gue jadi pemain yang paling worth it. Bisa aja lu masukin sebagai pengganti Jota, walaupun kita tahu bisa aja sering banget pemain-pemain kayak kita punya di FPL itu kayak nyetak gol lawan tim yang besar, tapi lawan tim kecil malah gak ngapa-ngapain ya, kayak nge-troll aja gitu. Jadi ya kalau lu bener-bener percaya data, percaya dengan fixture yang juga bagus di 2 pertandingan terakhir nantinya di season ini, harusnya lu bisa masukin Joe Willock dengan harga yang sangat murah yaitu 4,7 di tim lu. Kemudian berikutnya ada tim data defense. Untuk tim data defense sendiri sebetulnya ini bisa jadi patokan kita untuk kita melakukan transfer. Tapi selain itu menurut gue juga kita bisa menggunakan data ini sebagai acuan untuk memilih kapten kita. Nah bisa dilihat dari 4 pertandingan terakhir bahwa Newcastle menjadi tim dengan XGC atau expected goals conceded paling banyak. Tapi Newcastle sendiri akan melawan Sheffield. Jadi gue rasa semua lu pada gak bakal masukin pemain Sheffield kan. Jadi kayak ya, dan juga mungkin gak ada yang punya defendernya Newcastle lagi. Jadi gue rasa data ini lu abain aja gak apa-apa sih. Nah gue bakal next aja ke data berikutnya. Di bawah Newcastle sendiri ada Fulham dan Sheffield yang gak jauh beda sendiri, angkanya sendiri gak jauh beda. Sheffield sendiri akan melawan Newcastle dan Fulham akan melawan MU di pertandingan Game Week 37. Ini menarik banget bagi gue karena Newcastle sendiri punya fixture yang bagus di 2 pertandingan terakhir, yaitu Sheffield tadi gue udah bilang sama ada Fulham. Nah
Seperti yang kita gue bilang juga, bisa aja jadi ini bisa jadi alasan lebih untuk lo yang mau masukin Joe Willock ke dalam tim lo. Berikutnya juga ada Sheffield yang akan bertemu dengan MU. Nah ini bisa jadi opsi kita semua yang masih punya aset-aset MU seperti mungkin Bruno, Greenwood, Cavani untuk kaptenin mereka. Walaupun pasti gue lebih percaya Bruno sebagai penalty taker sebagai kapten. Cuma ini tetap bisa jadi opsi kita untuk kaptenin pemain MU yang bakal ketemu dengan Sheffield. Berikutnya di bawahnya ada West Bromwich Albion dan juga West Ham United yang akan saling bertemu nanti di Game Week 37. Nah menariknya selain XGC-nya yang atas bawah, kalau lu nanti lihat XG-nya atau expected goals-nya juga, mereka ini juga atas bawah. Jadi ini menurut gue bakal jadi match yang menarik banget, dan gue harapin dari pertandingan ini adalah terciptanya banyak gol ya. Selain gue punya Antonio sama Lingard, gue juga seru banget pastinya dengan XG-nya sama XGC yang mereka hampir sama persis ya dua-duanya. Harusnya WBA bisa main terbuka aja, mancing West Ham yang mungkin pressure-nya bisa dibilang lebih tinggi buat main lebih terbuka juga. Jadi harusnya kalau pertandingan ini banyak gol bakal seru banget pastinya. Kemudian banyak juga yang mau kaptenin Salah di sini, tapi kalau lu lihat dari data di sini bisa dilihat Burnley ini lumayan solid juga dan bahkan lebih bagus dari Liverpool itu sendiri untuk XGC-nya. Jadi dengan gak ada Jota juga gue rasa ini bisa jadi pertandingan yang agak sulit bagi Liverpool sendiri. Mungkin gak segitu mudahnya. Kalau kapten Salah gue ya mungkin 1 gol aja udah bagus menurut gue. Mungkin agak sulit untuk Liverpool bisa bermain dengan banyak gol di sini. Apalagi lawan Burnley yang secara defensifnya lebih bagus daripada Liverpool itu sendiri. Oke, jadi pembahasan mengenai datanya sekian dari gue. Berikutnya akan gue bahas mengenai tim planning gue untuk 2 minggu terakhir di season ini. Nah, untuk tim gue di Game Week 37 seperti yang lo udah lihat, ada 2 pemain yang bisa dibilang gak bakal main nantinya, yaitu adalah Veltman dan juga ada Jota yang bisa dibilang keluar sampai season ini berakhir. Sebenarnya gue bisa aja mainin dengan beberapa formasi dan gue cuma transfer 1 pemain. Cuma menurut gue kalau gue mainin Ward akan sedikit sulit karena dia akan bertemu dengan Arsenal sama Liverpool sendiri. Jadi sebenarnya gue mau cadangin Ward sama Zaha. Maka dari itu gue rasa gue harus melakukan 2 transfer untuk mengganti Jota sama Veltman itu sendiri. Nah, gue akan keluarin Jota sama Veltman, dan menurut gue satu pemain yang hampir pasti gue bawa masuk adalah Stuart Dallas. Dengan gue punya uang yang lumayan banyak, yaitu gue bakal masukin Dallas di sini nih tim gue. Dan untuk pengganti Jota, gue sebenarnya bisa aja masukin di beberapa nama. Seperti yang udah gue kasih tadi, ada 4 nama. Tapi menurut gue dengan gue uang sisa 6,1, gue gak bisa masukin Torres di harga 7. Dan gue gak bisa masukin Greenwood juga dengan 7,2. Jadi pilihan gue menurut gue adalah gue masukin Rafinha atau Joe Willock. Dua-duanya bisa. Kalau gue masukin Rafinha, pastinya gue akan bermain dengan 3 pemain Leeds yang mungkin akan bermain di depan pendukungnya sendiri di game 38. Itu bakal bagus banget menurut gue. Tapi untuk secara data sendiri, Willock bakal gokil banget kalau gue bisa masukin dia sebagai diferensial ya di tier gue. Terutama dengan gue punya uang tersisa 1,4, bisa aja nanti gue upgrade siapapun di sini dengan 1,4-nya itu di game 38 nantinya. Jadi gue rasa transfer gue udah hampir pasti, yaitu gue akan mengeluarkan Veltman sama Jota, dan gue akan mengganti pastinya salah satu akan Dallas. Tapi di sini gue akan salah satunya mungkin Rafinha atau enggak Joe Willock itu sendiri. Oke, sekian video gue untuk Game Week 37 kali ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like. Dan buat yang ada pertanyaan untuk Game Week 37 jangan lupa komen aja. Nah, yang buat merasa terbantu untuk video ini jangan lupa untuk subscribe. Dan good luck untuk Game Week 37-nya. Salam panah hijau kita semua.